dan bahagia. Salam Pancasila. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip efektivitas pengembangan kurikulum. Dengan saya pembicara pertama, Claudia Puspitamea. Kurikulum merupakan hal yang sangat penting dalam ranah pendidikan. Karena di dalam kurikulum dipaparkan berbagai perencanaan pembelajaran yang disusun secara optimal dan efektif. Dewasa ini, dunia revolusi industri menawarkan pengembangan kurikulum yang dipaparkan oleh para ahli dari negara-negara barat. Indonesia sendiri punya pengembangan kurikulumnya sendiri. Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa Indonesia dan menciptakan generasi penerus yang memiliki akhlak dan berbudi luhur. Prinsip yang harus ada dalam pengembangan kurikulum di Indonesia yaitu prinsip efektivitas. Untuk pemaparan materi tentang prinsip efektivitas akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai prinsip efektivitas. Dalam melakukan pengembangan kurikulum pendidikan, salah satu yang perlu diperhatikan yaitu prinsip efektivitas. Selain itu, efektivitas juga dapat diartikan suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang sudah direncanakan dan diinginkan dapat terlaksana dan terwujud. Sekian dan terima kasih. Di dalam bidang pendidikan, efektivitas ditinjau dari dua segi, yaitu yang pertama adalah efektivitas mengajar guru. Efektivitas mengajar guru mencakup sejauh mana kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan baik. Dalam pengembangan kurikulum, efektivitas mengajar guru perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan atau workshop. Yang kedua adalah efektivitas belajar murid. Efektivitas belajar murid menyangkut sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran tercapai dengan baik melalui proses pembelajaran antara siswa dan guru di dalam kelas. Berikutnya, implementasi prinsip efektivitas dalam pembelajaran. Misalnya, kurikulum telah merancang 10 kegiatan, dan ke-10 kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga kita bisa katakan bahwa prinsip efektivitas telah memadai. Tetapi sebaliknya, jika dari 10 kegiatan tersebut hanya 4 kegiatan yang terlaksana, maka prinsip efektivitas kurikulum belum memadai. Oleh karena itu, perlu pertimbangan dan pemahaman yang baik dalam perancangan kurikulum dengan menggunakan prinsip efektivitas. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Terdapat 4 relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Yang pertama, kurikulum yang relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Kurikulum yang relevan dengan lingkungan peserta didik bisa diartikan bahwa dalam proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum harus disesuaikan dengan lingkungan hidup di sekitar peserta didik. Yang kedua, kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Kurikulum yang relevan dengan dunia kerja ini bisa diartikan bahwa pada proses dan penentuan isi kurikulum bisa memberi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Sehingga saat peserta didik memasuki dunia kerja, peserta didik telah memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan serasi dengan lingkungan kerja peserta didik tersebut. Yang ketiga, kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun yang akan datang. Kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman ini dituntut harus mampu membuat peserta didik bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun yang akan datang. Yang keempat yaitu kesesuaian komponen-komponen kurikulum. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan kurikulum tersebut. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penyampaian materi, dan yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi. Ketika kurikulum mempunyai 4 komponen tersebut, maka kurikulum tersebut sudah dinyatakan sebagai kurikulum yang terpadu. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami.
Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam Pancasila.